Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Saya Anggi Permatasari dengan NIM 010102 82327052. Saya Resti Rahayu dengan NIM 0101823233. Saya Zahwa Alia dengan NIM 010101 82327055. Saya Bella Aduria dengan NIM 010101 82327056. Saya dengan Dwi Hasana dengan NIM 010102 82327057. Saya Sindri dengan NIM 010102 82327082. Saya Arina Dwi Maharani dengan NIM 0101 2823 Halo semuanya, kenalin nama aku Sindri dengan NIM 010102 82327082. Kali ini saya akan membahas tentang dua topik pada pasar oligopoli, yaitu yang pertama tentang pengertian dari pasar oligopoli dan yang kedua adalah ciri-ciri dari pasar oligopoli. Oke, mari kita masuk ke dalam topik pertama kita, yaitu tentang pengertian dari pasar oligopoli. Nah, oligopoli adalah bentuk struktur pasar di mana sejumlah kecil perusahaan besar atau penjual mendominasi pasar. Dalam oligopoli, perusahaan-perusahaan ini saling bergantung dalam pengambilan keputusan, bersaing secara intensif dan memiliki dampak besar pada harga dan produksi industri tersebut. Nah, pasar ini umumnya terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar, sementara terdapat juga beberapa perusahaan kecil. Nah, keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi yang lain, mendorong kehati-hatian dalam mengubah harga, desain, dan teknik produksi. Oligopoli cenderung muncul dalam ekonomi maju terkait dengan kemajuan teknologi yang memerlukan produksi dalam skala besar. Nah, lalu apa aja sih ciri-ciri dari pasar oligopoli tersebut? Di sini saya telah merangkum 3 ciri khas dari pasar oligopoli sendiri. Yang pertama adalah pasar oligopoli ini menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Dalam pasar oligopoli, ada beberapa perusahaan yang menghasilkan barang standar atau dengan kata lain, barangnya itu hampir sama, dan ada beberapa yang membuat barang yang berbeda corak. Misalnya nih, perusahaan yang membuat bahan mentah seperti bensin, baja, dan aluminium cenderung menghasilkan barang yang mirip karena proses produksi standar untuk bahan mentah. Sementara perusahaan yang fokus pada barang akhir seperti mobil, rokok, atau sabun cuci itu lebih suka membuat produk dengan variasi atau keunikan tertentu. Ini karena produk-produk ini lebih berbeda satu sama lain dan disesuaikan dengan selera konsumen yang beragam. Nah, mereka masuk ke dalam pasar oligopoli yang berarti hanya beberapa perusahaan yang mendominasi. Hal ini bisa terjadi karena sulit bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri ini, biasanya karena biaya yang tinggi atau persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Nah, dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan besar dan bisa berkolaborasi atau bersaing ketat dengan sedikit pesaing lainnya, mempengaruhi harga dan strategi pasar secara signifikan. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Nah, seberapa besar kekuasaan perusahaan dalam menentukan harga di pasar oligopoli bisa bervariasi. Ini tergantung pada tingkat kerjasama di antara mereka. Tanpa bekerja sama, kekuasaan untuk menentukan harga menjadi terbatas. Jika satu perusahaan menurunkan harga dalam waktu singkat, dia bisa menarik banyak pembeli. Namun, perusahaan lain yang kehilangan pelanggan mungkin akan menurunkan harga lebih besar lagi sebagai responnya. Dan ini bisa menjadi siklus yang merugikan semua perusahaan. Tetapi, jika perusahaan-perusahaan ini dalam pasar oligopoli itu saling bekerja sama dalam menentukan harga,
mereka dapat menjaga harga tetap stabil sesuai yang mereka inginkan, dan dalam hal ini kekuasaan mereka untuk menentukan harga menjadi sangat besar gitu, hampir seperti dalam situasi pada pasar monopoli. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu pada umumnya, perusahaan oligopoli ini perlu melakukan promosi secara iklan. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli, terutama yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau dengan variasi atau keunikan, biasanya melakukan promosi melalui iklan secara aktif gitu. Pengeluaran untuk iklan bisa menjadi besar karena mereka berusaha menarik kembali pembeli baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Di sisi lain, perusahaan yang menghasilkan barang yang hampir sama atau barang standar biasanya itu menghabiskan lebih sedikit uang untuk iklan, yang tujuannya lebih kepada menjaga hubungan baik dengan masyarakat daripada menarik perhatian konsumen. Mungkin sekian ciri-ciri dan pengertian yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, sebelumnya rekan saya Sindri sudah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Sebelum itu, perkenalkan saya Bella Adelia dengan NIM 01010182327056. Kelebihan pasar oligopoli. Pertama, memberi kebebasan pembeli untuk memilih. Meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalam pasar oligopoli bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Konsumen dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya atau keinginannya. Kedua, adanya persaingan yang cukup ketat, sehingga menjadikan produsen atau perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya untuk kepuasan konsumen, karena kepuasan konsumen sangatlah penting dalam pasar oligopoli. Ketiga, adanya penerapan teknologi baru. Di dalam pasar oligopoli ini, penerapan teknologi terbaru sangatlah bermanfaat. Jika teknologi yang semakin berkembang tidak diikuti oleh perusahaan, bisa jadi pembeli akan membeli produk dari perusahaan lain yang memberi penerapan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penerapan teknologi terbaru dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produknya agar lebih diminati. Kekurangan pasar oligopoli. Pertama, dalam kegiatan pasar oligopoli, harga barang akan cenderung lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Hal ini terjadi karena dalam pasar oligopoli terdapat sedikit jumlah produsen yang menguasai pasar. Jadi dengan adanya kesepakatan antara perusahaan-perusahaan oligopoli, mereka dapat saling mengendalikan harga dan produksi agar dapat menciptakan keuntungan maksimal. Kedua, dalam pasar oligopoli sering terjadi perang harga antara produsen. Jika tidak ada kesepakatan antara produsen, maka akan terjadi perang harga. Perang harga terjadi ketika salah satu produsen menurunkan harganya untuk mencoba menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Ketiga, produsen membutuhkan biaya produksi dan strategi promosi yang cukup besar. Hal ini dilakukan demi menarik konsumen atau alias mendapatkan pelanggan. Artinya, kebutuhan akan iklan juga akan menaikkan biaya produksi hingga lebih tinggi atau di atas biaya rata-rata minimum. Dan yang terakhir, perusahaan baru sulit untuk memasuki pasar. Dalam pasar oligopoli ini, mengapa dikatakan sulit dimasukin oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama. Namun, pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Contohnya ada di mie instan, seperti mie Indomie adalah merek yang sudah terkenal dan populer di kalangan konsumen. Mie Indomie telah membangun reputasi dan kepercayaan bahwa produk mereka adalah mie yang enak dan berkualitas. Di sisi lain, mie Lemonilo adalah merek baru yang belum dikenal oleh sebagian besar konsumen. Meskipun Lemonilo mempromosikan diri sebagai mie instan yang sehat dan alami tanpa pewarna, konsumen belum memiliki cukup informasi atau pengetahuan tentang kualitas dan keunggulan produk tersebut karena sudah memiliki kepercayaan dan loyalitas terhadap merek-merek yang sudah ada seperti mie instan Indomie. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arinda Dwi Maharani.
Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridadi Maharani dengan NIM 0101 2823 Faktor penghambat masuknya pasar oligopoli di Indonesia yaitu ada satu, biaya yang tinggi. Oligopoli seringkali terkait dengan biaya yang tinggi karena ini bisa termasuk kepada biaya produksi, distribusi, pemasaran, riset, serta pengembangannya. Misalnya industri farmasi memiliki biaya riset obat yang sangat tinggi, membuat sulit bagi para perusahaan baru untuk masuk dan bersaing dengan perusahaan yang telah lama bergabung. Yang kedua yaitu ada diferensiasi produk. Oligopoli seringkali didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah membedakan produk mereka secara unik. Memasuki pasar yang sudah dikuasai oleh merek-merek kuat bisa sangat sulit karena perusahaan baru harus menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk menarik para pelanggan dari beberapa kalangan. Yang ketiga ada perusahaan yang sudah ada mungkin memiliki keuntungan dalam kesetiaan pelanggan dan juga kesadaran merek yang kuat. Membangun merek yang sebanding atau memperebut pangsa pasar dari beberapa merek yang sudah ada bisa menjadi tantangan yang besar untuk para merek baru-baru yang ada di Indonesia. Yang keempat adanya kendala regulasi. Beberapa industri memiliki aturan dan regulasi yang ketat. Misalnya industri perbankan memiliki persyaratan regulasi yang tinggi termasuk lisensi dan juga persyaratan modal minimum yang menjadi hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang kelima yaitu ada skala ekonomi. Perusahaan yang muda dan sudah telah ada di Indonesia menciptakan skala ekonomi yang sangat signifikan. Mereka bisa memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing baru karena mereka telah menciptakan efisiensi mereka dalam produk masalnya. Cukup sekian penjelasan dari saya dan akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Resi Rahayu dengan NIM 010102827053. Bagaimanakah pemaksimuman keuntungan oleh perusahaan akan mempengaruhi? Dapat kita lihat seperti kurva tersebut. Misalnya, pada mulanya biaya marginal adalah marginal cost 0. Untuk memaksimalkan keuntungan marginal cost harus sama dengan marginal revenue. Maka berdasarkan keadaan tersebut, keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah V0 dan jumlah produksi adalah Q0. Sekiranya terjadi perubahan ke atas biaya produksi, bagaimana sih kedudukan keseimbangan akan dipengaruhinya? Dengan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga menyebabkan terjadi kurva, biaya marginal menjadi seperti yang ditunjukkan pada marginal cost 2. Dari keadaan tersebut, dapat kita lihat bahwa keuntungan yang dicapai maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan ketika harga adalah V0 dan jumlah produksinya adalah Q0. Setelah kurva biaya marginal berada di atas cost 2, keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas marginal cost 2 atau di bawah marginal cost 1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong marginal revenue di atas antara titik A1 dan A2, harga jumlah produksi perusahaan tidak mengalami perubahan. Dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan tidak akan melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah sifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah dicapai, yang telah ditetapkan pada pemulanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Saya Zahwa Alia dengan NIM 0101823275 akan menjelaskan materi selanjutnya dari pasar oligopoli, yaitu jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, ada pasar oligopoli murni atau homogen, di mana produsen hanya menghasilkan satu produk saja, namun produk yang mereka hasilkan memiliki banyak variasi dan beragam. Pada oligopoli murni, produsen atau perusahaan cenderung berpatokan pada perusahaan lainnya, yaitu jika suatu perusahaan menaikkan harga produk mereka, maka perusahaan lain akan ikut menaikkan harga produk mereka. Contoh dari pasar oligopoli murni dapat kita temukan dalam industri semen, baja, aluminium, dan lain-lain.
Yang kedua, ada pasar oligopoli terdiferensiasi, di mana pada pasar oligopoli terdiferensiasi, produsen menghasilkan produk yang homogen, tetapi harga produk yang mereka hasilkan tidak bergantung pada produsen lain. Berbeda dengan pasar oligopoli murni, pada pasar oligopoli terdiferensiasi, jika satu produsen menaikkan harga produk mereka atau mengubah harga produk mereka, maka produsen lain tidak akan ikut mengubah atau menaikkan harga produk mereka. Contohnya, yaitu seperti produsen Honda dan produsen Yamaha. Jika produsen Yamaha menaikkan harga produk motor mereka dari 15 juta menjadi 22 juta, maka produsen Honda tidak akan ikut menaikkan harga produk mereka. Yang ketiga, ada pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi terjadi ketika perusahaan tidak lagi saling bekerja sama, namun produk yang mereka hasilkan saling ketergantungan. Pada pasar oligopoli non-kolusi juga, produsen yang menentukan harga dengan cara melihat perkembangan perusahaan yang mereka anggap saingan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bisnis mereka. Contoh dari pasar oligopoli non-kolusi yaitu seperti Coca-Cola dan Pepsi. Kedua perusahaan tersebut sama-sama bersaing di pasar minuman ringan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pasar oligopoli kolusi. Berbeda dengan jenis-jenis pasar oligopoli lainnya, pada pasar oligopoli kolusi, produsen saling bekerja sama dalam menentukan harga produk mereka. Kondisi inilah yang menyebabkan persaingan antar produsen pada pasar ini tidak terlalu ketat. OPEC merupakan salah satu contoh dari pasar oligopoli kolusi karena para produsennya saling bekerja sama dalam menentukan harga minyak di pasar dunia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anggi. Kepada Anggi, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Saya Anggi Permatasari dengan 0101 0282 32752 akan membahas materi mengenai penilaian ke atas pasar oligopoli. Seperti yang kita ketahui, di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli itu terdapat 3 aspek yang bisa kita perhatikan. Di antaranya, pertama itu ada keefisiensiannya dalam menggunakan sumber-sumber daya. Kedua, ada kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir itu ada tingkat keuntungan yang bisa mereka peroleh. Apa sih maksud dari keefisiensian dalam menggunakan sumber-sumber daya tersebut? Jadi, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan untung, biaya marginal sama dengan penjualan marginal. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Dengan demikian, keadaan ini hanya memungkinkan tercapai apabila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah. Di dalam industri, di mana skala ekonomi akan terus-menerus dinikmati sehingga tingkat produksi sangat tinggi dan lebih efisien apabila industri itu terdiri dari beberapa perusahaan. Dua tadi ada perkembangan teknologi dan inovasi. Jadi, terdapat beberapa alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli ini merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi. Adapun 2 alasan penting yang dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini. Pertama itu adanya untung yang lebih normal, dan yang kedua menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan di dalam industri. Seperti dalam pasar monopoli, di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapat untung yang lebih normal. Keuntungan seperti ini dapat diperoleh karena kemasukan perusahaan baru sangat sukar berlaku. Dengan demikian, dalam perusahaan oligopoli terdapat dana yang cukup untuk membiayai penyelidikan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Di samping itu, dorongan untuk mengembangkan teknologi dan terus-menerus membuat pembaruan disebabkan perusahaan tidak dapat menekankan usaha menarik pelangganan secara persaingan harga, yaitu menarik pelangganan dengan cara merubah harga penjualan. Langkah ini akan menimbulkan perang harga yang pada akhirnya akan merugikan
perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, usaha untuk menarik lebih banyak langganan dijalankan secara persaingan bukan harga. Salah satu di antaranya adalah dengan secara terus-menerus mengembangkan barang-barang yang diproduksikan supaya dia tetap mempunyai keistimewaan tertentu. Terakhir tadi ada tingkat keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolitis. Persaingan terutama datang dari perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut. Persaingan yang dibatasi ini memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih normal. Kepada para konsumen, memungkinkan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal. Ini menimbulkan dua akibat yang kurang menguntungkan. Yang pertama itu ada harga barang yang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas. Kedua, jumlah barang-barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada yang dapat diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Di Amerika Serikat misalnya, sejak akhir abad yang lalu telah dibuat beberapa peraturan yang pada dasarnya bertujuan melarang pelangganan bunga perusahaan untuk pengendalian harga dan produksi. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk menjamin agar di antara berbagai perusahaan dalam pasar oligopoli terdapat lebih banyak persaingan yang lebih sehat. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Saya Dwi Asana dengan NIM 010128232757 akan menjelaskan tentang contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia. Contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam, yaitu perusahaan rokok, perusahaan jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, perusahaan semen, pabrik handphone, adapun operator telekomunikasi. Dan juga ada berbagai macam bidang di contoh pasar oligopoli yang ada di Indonesia ini. Industri telekomunikasi adalah contoh pertama yang termasuk dalam pasar oligopoli yang terjadi di Indonesia. Beberapa perusahaan besar diantaranya yaitu seperti Telkomsel, Smartfren, dan Indosat. Telkomsel adalah perusahaan seluler di Indonesia yang berdiri pada 26 Mei 1995. Telkomsel ini juga merupakan perusahaan seluler pertama kali yang mendirikan jaringan 2G, 3G, dan 4G di Indonesia. Dan adapun Smartfren, sebelumnya berganti nama menjadi Smartfren, dahulu perusahaan ini bernama PT Manorki 8 Telkom Tbk. Dan adapun Indosat, Indosat ini didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November 1967. Ada beberapa contoh gambar perusahaan, yaitu perusahaan Telkomsel. Dan ada contoh gambar Smartfren. Dan ada contoh gambar perusahaan Indosat. Dan juga ada beberapa macam perusahaan pasar oligopoli di Indonesia ini di bidang maskapai penerbangan. Contohnya seperti Garuda Indonesia adalah maskapai nasional yang lahir pada 21 Desember 1949. Dan ada juga Lion Air Group adalah induk perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia. Dan ada juga beberapa contoh pasar oligopoli di Indonesia ini di bidang otomotif. Contohnya seperti Honda adalah salah satu merek kendaraan bermotor yang banyak dijumpai di jalan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 11 Januari 1971. Dan ada juga Suzuki, adalah brand besar perusahaan otomotif asal Jepang. Suzuki pertama kali didirikan pabriknya itu di Indonesia pada tahun 1975. Dan ada juga tidak kalah hebatnya Honda dan Suzuki ini ternyata juga merupakan salah satu produsen mobil terbesar di Indonesia. Yang selanjutnya ada contoh pasar oligopoli di Indonesia di bidang semen, itu ada dua bagian, yaitu yang patut kita ketahui ada dua. Yang Gresik adalah perusahaan semen yang berlokasi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perusahaan semen ini didirikan pada 11 Januari 2014. Dan kedua, adapun Semen Padang adalah pabrik semen pertama kali di Indonesia. Perusahaan ini pun didirikan pada 18 Maret 1910. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan materi mengenai pasar oligopoli dari kami. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.